Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Banjir di Mesuji belum kunjung surut. Pencuri motor menangis saat ditangkap polisi lalu lintas. Pelaku pencurian sepeda motor. Seorang hakim dilaporkan ke polisi oleh asisten rumah tangganya. Memasuki pekan ketiga, banjir yang merendam 4 desa di Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji belum surut. Pada Senin siang, ketinggian banjir masih di atas setengah meter dan melumpuhkan aktivitas warga. Mereka terpaksa beraktivitas menggunakan perahu sebab jalan desa terendam banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan. Desa yang terendam banjir yakni Desa Talang Gunung, Talang Batu, Setajim, dan Tebing Tinggi. Banjir terparah merendam jalan, sedangkan air yang masuk rumah tidak terlalu tinggi sebab pada umumnya rumah warga adalah rumah panggung. Selama 3 pekan terendam banjir, warga mengatakan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bahan pangan, air bersih, maupun obat-obatan. 3 desa, Pak. 3 desa. Itu desa mana aja itu, Pak? Talang Gunung, Tajim, Tebing Tinggi. Apakah banjir sudah 2 pekan? Sudah 3, Pak. Sudah 3 ya? Ya. Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum, Pak. Ya, menanti imbauan Untuk pekerjaan gimana ya kan? ya. Kalau untuk saat ini ya pekerjaan mungkin terpending semua ini, Pak. Kerjaan apa yang bisa dikerjain karena mengalami kebanjiran. Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Untuk saat ini yang bahan pangan mungkin ada mengalir, tapi tidak sesuai dengan harapan kami. 4 desa yang terendam banjir di Kecamatan Mesuji Timur berada dalam kawasan hutan register 45. Banjir sulit surut karena kontur daerah ini rawa-rawa namun jauh dari sungai besar. Faktor lainnya adalah intensitas hujan masih tinggi. Warga korban banjir berharap pemerintah segera membantu mereka. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Jalan rusak di Lampung masih mudah ditemukan. Di antaranya Jalan Desa Candirejo, Kecamatan Uwai Pengubuan, Lampung Tengah. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan sebagian aspal sudah terkelupas berganti tanah. Saat hujan, jalan jadi licin dan saat musim panas menimbulkan debu tebal yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Menurut warga, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Sebab jalan ini adalah jalan alternatif penghubung Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara. Meski telah lama rusak, namun jalan belum kunjung diperbaiki pemerintah. Alah sering ada yang banyak yang jatuh sih, kadang sana kadang di sana tuh jalan juga jelek. Itu tahun 8 tahunan kayaknya. 8 tahunan. Belum pernah dibaikin ya? Belum. Dibaikin juga cepet hancur lagi. Oh, kurang bagus Bang ya Pak ini cara kerjanya ya. Iya. Harapan dengan pemerintah Bang? Ya itu pengennya jalan ini dibagusin lagi biar enak gitu kan. Orang-orang lewat, orang dari mau ke pasar, orang mau sekolah gitu kan. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain memperlambat waktu perjalanan, jalan rusak juga sering memicu kecelakaan. Kurang lancar ya perjalanan. Sering macet ya mobilnya? Macet. Ini kalau musim hujan gimana Bang?
Becek apa gimana? Becek banjir, bukan becek lagi. Iya, sering nggak mobil kira-kira mau terbalik apa gimana? Sering. Sering bang ya. Kalau dari sini bang penghubung jalan mana nih bang? Penghubung jalan proyek sampai Candi Bejo. Agak kurang nyaman, kurang tepat. Itu ya. Ini Lambat. pernah nggak terbalik nggak kira-kira ini mobil-mobil? Hampir aja ya. Kalau muatannya berat Ini menghubungkan jalan mana bang? dari Candi ke proyek Bandung. Terus tembus kemana? Di Jembatan layang bisa, Kajaya juga bisa. harapan abang bang? Ya agar tempat dibagusin lah. Warga mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi Lampung segera memperbaiki jalan. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Saat pemerintah menyampaikan hasil pembangunan, ada satu sekolah di daerah terpencil yang aksesnya sulit dijangkau, yaitu SD Negeri 122 Krui di Desa Penenggahan, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Selain sekolah ini, sedikitnya ada 4 SD lain di Kecamatan Lemong yang butuh perhatian serius. Di SD Negeri 122 Krui, siswa harus berbagi kelas karena kekurangan kelas. Kondisi ini membuat suasana belajar tidak nyaman karena berisik dan murid tidak bisa konsentrasi saat belajar. Kantor guru juga harus berbagi dengan perpustakaan. Pemerintah dituntut tidak abai dengan kondisi sekolah di daerah terpencil seperti ini. Enggak. Kenapa kok nggak nyaman? Soalnya sering ribut, jadi nggak konsen belajarnya. Ya konsen belajar. Iya. Nah kalau maunya adik itu gimana sih? Ruangnya dibesarin lagi, ruang supaya belajarnya konsen, fokus belajarnya. Nah, pengen ditambah nggak ruang kelas? Pengen banget, supaya belajarnya mudah, nggak ribut-ribut supaya konsen belajarnya. Anaknya sekolah di SD Negeri 22 Krui ya? Iya pak. Kelas berapa pak? Kelas sekarang masih duduk di kelas 4. Kelas 4 SD. Nah, menurut bapak gimana nih pak proses pembelajaran di sekolah SD Negeri 22 Krui ini? Ya seperti bapak lihat sendiri keadaan kami, ya intinya mungkin sekolah kami ini kurang memadai daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Penderitaan murid dan guru dengan ketidaknyamanan masih ditambah dengan belum masuknya listrik dan internet, sehingga mereka terkendala mengakses informasi untuk mendukung pembelajaran. Otomatis mau tidak mau kami harus nyekat ruangan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, dan itu sangat tidak efektif. Karena kalau mau efektif ya harus satu rombel, satu kelas seperti itu. Jadi harapan kami bisa ditambahkan gedungnya, kemudian dari listrik kami juga belum ada. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki sekolah yang dibangun pada 1981 ini, serta sejumlah sekolah terpencil lain di Kecamatan Lemong. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dalam bang. 2 perempuan penyalur tenaga kerja wanita atau TKW secara ilegal ke Korea ditangkap Polda Lampung Senin siang. Tersangka Sugianti alias Mami dan Susiana, keduanya warga Lampung Timur. Menurut polisi, kasus ini terungkap saat 2 tersangka dan 3 korban ditangkap petugas imigrasi di Bandara Korea Selatan. Keluarga korban di Lampung yang mendapat kabar tersebut kemudian melapor polisi yang kemudian menjemput mereka yang ditahan di Korea Selatan untuk dibawa pulang ke tanah air. Para korban dikembalikan ke keluarganya dan tersangka ditahan polisi. 37 tahun dengan iming-iming gaji sebesar 23 juta rupiah per bulan. Tiba di Bandara Internasional Jeju, Korea Selatan. Sampai di sana, kelima orang tersebut ini dicurigai oleh petugas imigrasi Bandara Jeju, Korea Selatan. Kemudian mereka diperiksa dan dilakukan pengecekan dokumen.
Ternyata memang ada dokumen yang tidak lengkap di sana. 2 orang ini. Kasus penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri marak. Dinas Ketenagakerjaan menyatakan akan meningkatkan pengawasan hingga ke desa-desa. Warga diimbau tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri, namun diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural. Dan pelindungan calon pekerja. 2025 kita akan zero non-prosedural dengan berdirinya FTLSA, Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap. Nanti seluruh pelayanan ya terkait dengan program penempatan pekerja migran Indonesia itu harus terlayani oleh LTSA. Ya sekarang kita perlu dukungan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan fungsinya penempatan secara prosedural. Memang sekarang ini di lapangan banyak seperti itu modusnya ya. Tipu-tipu job bagus, ternyata dalam kenyataannya jobnya nggak ada. Polisi menyita barang bukti berupa 4 paspor yang tidak sesuai dengan identitas pemiliknya serta ponsel. Pada kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.